pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Kecelakaan lalu lintas di Tanjung Redep, Kabupaten Berau merenggut 1 korban jiwa dan 1 lainnya luka serius. Simulasi pengamanan pemilu 2024 di Kaltim digelar di Samarinda dengan melibatkan 1.700 orang. Kabut asap menyelimuti 4 kecamatan di Kabupaten Berau sejak 3 hari terakhir. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang pengendara sepeda motor tewas ini terjadi di Jalan Pulau Sambit, Tanjung Redep, Berau, Kamis siang. Dari rekaman warga, korban diduga masih di bawah umur. Sementara 1 korban lainnya sudah dilarikan ke rumah sakit. Ya Allah, 2 orang. Kasat Lantas Polres Berau AKP Edo Damarayuda menyebut, kecelakaan terjadi saat pengemudi sepeda motor melaju dari arah Teluk Bayur kehilangan kendali saat melintasi tikungan Jalan Pulau Sambit. Akibatnya, pengendara tersebut tertabrak mobil yang melintas dari arah berlawanan. Pengendara R4 itu melaju dari arah Jalan Pemuda menuju ke Kilo 5. Kemudian yang roda 2 itu dari Kilo 5 mengarah ke Jalan Pemuda. Di mana saat tepat di tikungan Jalan Pulau Sambit, pengendara R2 itu hilang kendali dari kendaraannya sehingga terjatuh dan terseret ke bawah R4, di mana R4 tersebut adalah Suzuki Carry yang digunakan oleh saudara LH. Saat ini pengemudi mobil masih dimintai keterangan. Sedangkan korban tewas akan diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Latif alias John, warga Baru Ulu ini ditangkap polisi di Balikpapan karena mengedarkan narkoba. Bersamanya disita sabu-sabu seberat 130,5 gram yang kini dijadikan sebagai barang bukti. Modus peredaran narkoba kali ini sangat berbeda. Tersangka tidak langsung menyerahkannya kepada pembeli, namun dikubur di tanah pemakaman. Pembeli akan menggali dan mengambil narkoba tersebut. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto menyatakan, Latif ini hanya orang suruhan. Saat ditangkap, ia berupaya menutupi barang bukti. Latif akhirnya tidak bisa berkutik setelah petugas menemukan lebih 100 gram sabu-sabu yang disembunyikan di dalam rumah. Dalam TKP pertama, tersangka ini agak berkelit-kelit. Kemudian petugas melakukan pendalaman terhadap tersangka yang diamankan. Alhamdulillah, malam harinya pukul 23.30 kita kembali lagi ke tempat semula. Kemudian kita bisa mengamankan barang bukti lebih banyak lagi daripada TKP pertama, ya, yaitu sebanyak 125 gram yang di tempat kedua, sehingga total daripada barang bukti yang kita amankan, berhasil kita amankan 130,5 gram.
Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana hingga seumur hidup. Polisi masih memburu satu tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kapal cepat milik Satpol Air Polresta Samarinda inilah yang digunakan mengangkut jasad pria tanpa identitas. Jasad tersebut ditemukan mengapung di Sungai Mahakam, kawasan Sungai Kapi. Koordinator Siaga SAR Basarnas Samarinda Riki Effendi menyatakan, awalnya jasad tersebut terlihat oleh anak buah kapal pengangkut buah. Jasad lalu diikat di buritan kapal dan ditarik ke jembatan Ahmad Amin, sisi Sambutan. Di tempat itulah ABK pengangkut buah ini menanti petugas. Saya menerima laporan dari 17.15 bahwa ada penemuan korban mayat tadi dari pihak kapal klotok pengangkut buah atas nama Pak Rustam. Jadi kita melakukan evakuasi bersama unsur Basarnas, Satpol Air Resta Samarinda dan jajaran dari PMI dan relawan Kota Samarinda. Untuk jenis kelamin sendiri? Untuk jenis kelamin tadi teridentifikasi laki-laki, namun kita belum bisa untuk siapa namanya dan umurnya. Jadi kita menyebutnya Mr. X, akan dilakukan identifikasi oleh rekan-rekan dari tim Inafis yang akan dilakukan di rumah sakit. Jasad tanpa identitas itu dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. Petugas menghimbau warga yang kehilangan anggota keluarga agar mendatangi rumah sakit untuk memastikan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga kampung Bohesilian dan Teluk Alulu, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau ini masih memanfaatkan pasokan air bersih yang dibeli dalam tandon. Kondisi tersebut sudah menahun karena instalasi pengolahan air bersih belum dibuat. Kepala Bidang Air Minum dan Penyihatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Berau, Radite Harisuryo menyatakan, pembangunan instalasi air bersih di Pulau Maratua tidaklah mudah. Itu karena sumber airnya sangat minim. Untuk bisa mendirikan instalasi air bersih, mereka harus melakukan kajian dan biaya operasionalnya dipastikan sangat mahal. Kami mau buat kajian dulu dan nanti menyusun kajian, tapi belum tahu apakah kajian kami setuju atau tidak. Kajian itu mengkaji, yaitu tadi apakah sumber air itu bisa dimanfaatkan. Kan nggak bagus ya, misalnya standar aja, sedangkan air bakunya berbeda sama yang lain, kita buatkan standar, akhirnya air tadi tidak layak konsumsi. Oke, siap. Yang minimal konsumsi dimasak dulu ya, tapi kan tetap ada terasa asinnya, tetap terasa getir ya kalau air payau ya. Itu yang kita edarkan sih. Jangan sampai kita bangun sudah mahal investasi, ternyata masyarakat tidak bisa menikmati, atau 1-2 tahun beroperasi tiba-tiba mangkrak karena di operasionalnya kesulitan. Apapun dalihnya pemerintah, namun masyarakat tetap berharap instalasi pengolahan air bersih bisa diwujudkan. Ini dimaksudkan agar kebutuhan air bersih bisa didapat dengan mudah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.